itu di depan ada Land Hogger satu. Pelan itu di kiri, bos. Oh, untung remnya bagus. Nggak takut. Ya, nggak takut. 140. 150. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di video kali ini saya akan melakukan test drive bagaimana rasanya benzi sekarang setelah banyak sekali permajaan yang saya lakukan. Tapi sebelumnya untuk test drive ini akan saya bagi ke dua sequence ya. Yang sequence pertama itu saya akan coba di dalam kota dengan kecepatan santai. Dan berikutnya yang sequence kedua adalah perjalanan luar kota dan juga jalan tol. Nah, jadi ini kita sequence yang pertama dulu yang di dalam kota. Dan besok saat saya ke Semarang akan saya tes drive untuk yang ke luar kota. Oke, kita nyalain aja mesinnya. Nah, suaranya lebih halus dari sebelumnya. Oke, AC kita nyalakan. Yuk, langsung aja kita jalan. Jadi, ya, yang pertama banget saya rasakan adalah getaran mesin di dalam kabin yang jauh lebih halus daripada sebelumnya. Ya, ini karena saya ganti engine mountingnya baru ya, pangkon mesinnya itu baru semua dua-duanya, sehingga getaran mesin waktu idle maupun saat jalan itu nggak masuk banyak ke dalam kabin. Halus banget, halus. Bahkan nyaris nggak ada getaran sama sekali. Nah, terus yang kedua, respon mesinnya. Dalemannya kan dibersihin tuh, dari yang awalnya kotor jadi bersih seperti baru. Nah, itu tenaga mesinnya jadi lebih effortless. Dan juga getaran mesinnya, ya, itu kalau waktu dipanasin terus dibuka itu jauh lebih halus. Dan suaranya juga jadi lebih halus gitu. Enak banget, tenaganya lebih responsif. Wow. Di bejek ini tadi gigi 3 ya, langsung lari. Sebelumnya ya, itu kalau paksa dibejek di gigi tinggi itu kayak ada delay sedikit. Terus untuk bantingan suspensinya gimana, Buang? Nah, jadi ini kan shock breakernya memang saya ganti juga aslinya. Tapi saya ganti yang second, saya pakai bekasannya punya General Steve, teman saya di 202 Jogja. Ya, tuker-tukeran lah sama alternator secondnya punya saya. Nah, ini suspensinya jadi lebih halus, pakainya Bilstein B4 ya. Karena shock breaker saya yang sebelumnya itu udah mati, terutama yang belakang. Jadi yang sebelumnya tuh kalau lewat jalan yang nggak rata itu gemblodaknya lumayan parah buat kelas Mercy ya. Ya meskipun Mercy pas shock breakernya mati itu nggak kerasa-kerasa amat. Kecuali kalau kalian memang sering naik Mercy gitu, itu ngerti kalau shock breakernya mati. Jadi bagaimana untuk kondisi pemakaian di dalam kota? Ya memang kalau di dalam kota itu jalannya pelan-pelan ya. Akan tetapi yang bisa saya rasakan, ini mesinnya jadi lebih halus. Ya, lebih halus. Dan juga ya, saya minta tolong ke Mas Dodo untuk bikin settingan mesinnya supaya tenaga itu lebih ngisi di RPM yang bawah. Karena tipikal nyetir saya jarang banget pakai RPM tinggi. Nah, jadi sama beliau di otak-atik dan ketemu settingan yang pas. Di RPM 1,5 itu udah bisa pindah gigi. Dengan kecepatan 22 km per jam. Itu dari gigi 1 ke RPM 1,5 itu kecepatannya dapat 22 km per jam. Nah, yang mana sebelumnya itu kalau sebelumnya kan saya pindah gigi selalu di RPM 2000 ya, 2000-2500. Itu sebelum dipegang beliau, belum diotak-atik sama beliau, 2000 RPM itu baru dapat 20 km per jam. Ya kalau buat saya yang jarang pakai RPM tinggi ya, ini kacek banget gitu loh, selisihnya kelihatan banget. Bisa dapat speed yang lebih tinggi di RPM rendah. Nah, kalau RPM-nya rendah, RPM-nya bisa dijaga rendah, itu nanti pengaruhnya bisa ke konsumsi bahan bakar yang lebih hemat juga. Nah, makanya itu saya jarang high rev biar konsumsinya ini tetap hemat.
Dalam kota saya tuh bisa dapat 1:8 sampai 1:10, tergantung kondisi trafficnya gimana. Kalau pas lenggang banget, nggak banyak stop and go, itu bisa 1:10 saya sekarang. Setelah mesin diotak-atik seperti ini ya, semuanya dibersihkan, banyak permajaan, itu saya bisa dapat 1:10. Buat kelas 2000 cc dengan bodi yang lumayan bongsor, masuknya sih hemat. Saya nggak kebayang kalau jadi convert ke electric fan, yang mana itu akan mengurangi beban mesin, pasti bisa lebih hemat. Ya mungkin unda-undi sama C230 HFM lah, kalau beban mesinnya saya kurangin. Nah, dan juga kalau yang tanya gimana rasanya dalam kota harian naik Mercy, well, buat saya yang udah 6 tahun ya, buat saya masih oke lah, karena sekelas C-Class ini kan bodinya masih rada ramping, kecil, jadi masih enak lah buat di pemakaian dalam kota. Tinggal kalian kuat sama bensinnya apa enggak, udah gitu aja. Masalah nyaman, stop and go it's okay, tenaga cukupan banget. Jadi tinggal kuat sama bensinnya apa enggak gitu aja. Gampangnya seperti itu. Buat manuver juga masih oke, karena radius putarnya ini gila. Beloknya tuh bisa patah banget gitu loh, jadi radius putarnya bisa kecil. Despite of panjang bodinya yang 4,4 meter lebih dikit ya, ini mobil termasuk lincah hitungannya. Cuma memang kalau untuk belok-belok sih oke. Tapi kalau untuk handling yang satset ini belum begitu satset Mercy yang di bawah tahun 2000 itu. Pokoknya C-Class mulai satset itu di angkatan W203. Dan bagaimana untuk respon perpindahan giginya saat di kecepatan tinggi? Well, kampas koplingnya baru, dan juga saya minta settingan mataharinya untuk keperluan high speed ya. Jadi di kecepatan tinggi harusnya responsif. Ntar masih trek menanjak, kita akan sampai trek datar dulu baru saya becek maksimal. Nah, jadi ini kampas koplingnya bikin sendiri. Minta tolong Mas Dodo ya, karena beliau nyuruh saya nyoba. Karena dulu beliau dengan kampas kopling bikinan yang sama itu dipakai di BMW E36 M50, itu tahan sampai 5 tahun, padahal buat becek-becekan. Oke, udah trek datar, saya masukkan gigi 1. Wow. Oh gila, ini perpindahannya responsif banget. Tenaga mesinnya oke, barusan diturunin, dibersihin, diperemajakan sebagian besar partnya. Kampas koplingnya baru. Jadi ini loh, kayak koplingnya balik ke posisi semula itu cepet banget. Jadi pas pindah gigi nggak perlu mainin gas buat menyetabilkan RPM-nya. Ini enak banget sumpah enak banget. Jadi footwork kalian itu dituntut harus bagus, model pembalap lah gitu. Jadi cepet, begitu pindah lepas langsung masuk. Jadi seperti itu, enak banget ini buat kebut-kebutan. Tapi berhubung saya minta settingan mataharinya untuk enak perpindahan di kecepatan tinggi, ini ada satu kelemahan. Ya memang gara-gara saya sendiri sih kelemahan ini muncul. Jadi ini dia kelemahannya. Jadi untuk perpindahan di kecepatan tinggi itu memang enak banget, responsif banget. Bahkan kita nggak perlu main gas untuk nyeimbangin RPM. Tapi kelemahannya adalah saat untuk berjalan merayap di kemacetan. Dan kita pakai gigi 1. Nah, kelemahannya itu kalau memang kita harus berjalan dengan mungkin menahan setengah kopling atau apa, itu kayak bergetar ini mobil. Nah, seperti ini area pasar Temanggung ya. Dan kalau jalan pelan-pelan itu ya ampun, getar semua mobilnya. Greg gitu kalau memang koplingnya ditahan setengah atau berapa. Oke, ini berhenti. Macet, kita harus stop and go.
Ah, kayak agak ger gitu, ada getarannya seperti itu. Ger gitu. Dan perihal masalah ini ya, saya udah ngontak Mas Dodo, udah ngasih feedbacknya gimana mesinnya, terus enaknya seperti apa, dan juga apa yang saya rasakan dari segi nggak enaknya itu juga udah saya sampaikan ke beliau. Dan beliau bilang ke saya, oh tenang Mas, nanti saya coba cari settingan tengahnya. Jadi beliau bakal nyoba perpindahannya biar tetap responsif di kecepatan tinggi. Akan tetapi kalau dipakai merayap gitu, pakai gigi satu dan memang harus 6,5 kopling, itu nggak ada getaran seperti itu. Ya mungkin pas saya udah berangkat lagi ke kapal baru beliau bisa pegang. Nah sementara seperti ini dulu nggak masalah, masih oke lah. Ya cuma gitu doang sih, nggak begitu masalah buat saya aslinya. Tapi kalau dipakai di kemacetan kan rada gimana gitu, getar-getar seperti itu, nggak banget lah. Jadi itu dia untuk test drive di dalam kota ya, dengan kecepatan santai, nggak becek-becek, cuma tadi becek sekali buat ngecek perpindahan gigi di kecepatan tinggi seperti apa. Dan next saya akan test drive sembari menuju ke Semarang untuk ya ada keperluan yang memang nggak bisa diabaikan. Nah jadi ini dia second sequence-nya, test drive luar kota. Dan saatnya kita untuk second sequence, yaitu perjalanan luar kota dan jalan tol. Ya sebenarnya udah saya tes sih buat luar kota waktu pulang dari Jogja ke Temanggung, terus Temanggung ke Jogja lagi. Tapi kan jalan dari Temanggung ke Jogja itu kan flat ya, lebih ke arah datar gitu, tanjakannya dikit banget, bahkan nyaris nggak ada. Nah jadi sekarang saat saya ke Semarang, saya tes buat keluar kota ya. Karena jalur dari Temanggung ke Semarang itu banyak tanjakannya, dan tanjakannya kerasa, dan juga turunannya juga banyak, berkelok-keloknya juga lumayan banyak. Nah jadi sekarang saya udah di ruas jalan Pingit Pring Surat, dan kita akan rasakan seperti apa sensasi Mercedes-Benz kalau dibawa keluar kota. Dan setelah bensin turun mesin ini memang saya merasakan ada perubahan ya, apalagi buat keluar kota itu kerasa banget bedanya. Nah, jadi yang pertama, kalau dibuat high speed itu bisa ya lebih enak lah, mudahan tenaganya lebih effortless. Ya biarpun saya jarang sih nyetir lebih dari 120 km per jam itu, tapi untuk kecepatan luar kota lah ya, yang mana rata-rata kecepatan itu mungkin di kisaran 80 sampai 100 km per jam, ini enak banget. Ditambah perpindahan giginya responsif ya di kecepatan tinggi, bener-bener enak banget. Nah ini lewat jalan yang rada bergelombang. Ya biarpun ceper, ya tapi kalau cara menceperkannya itu proper, masih enak lah buat ditunggangin. Ini padahal pakai shock breaker second ya, bukan yang baru. Bantingannya masih toleransi banget. Dan perlu diingat, saya juga pakai ring 18 ban tipis loh. Dan ini rasanya masih nyaman aja. Terus nyaman ya, nggak begitu gemblodak kayak pas saya nyoba Greco atau apalah itu. Oke, kita overtake. Lambat kok di kanan, buset. Nah, jadi guys, setiap kali saya perjalanan keluar kota dan harus nyetir sendiri, saya suka banget kalau nyetir pakai Mercy. Nah, yang pertama karena apa? Yang pertama nyaman, jelas. Mercy itu biarpun udah diganti velg ring besar, bantingannya masih termasuk nyaman. Dengan catatan bukan potong per ya. Kalau potong per wes malih Jepangan langsung. Habis itu yang kedua, ya bisa panteng kecepatan tinggi dalam waktu yang lama. Ya sekitar 80 km per jam, 100 km per jam itu bisa dalam waktu lama dan jarang stop and go. Yang ketiga, karena jarang stop and go,
Nah, ini pengaruhnya nanti ke konsumsi yang lebih hemat. Nah, kalau ditanya pastinya berapa, itu tergantung kaki ya. Kalau yang manual C200 ini saya bisa dapat, kalau jalur luar kota non-tol ya, itu 1:12 sampai 1:13 itu bisa dapat. Ya, meskipun saya kalau ngitung konsumsi bahan bakar 1:sekian itu buat ngecek mobil ini sehat apa enggak gitu sih. Kalau sisanya ya gampang aja. Temanggung Jogja pertamax 200.000, Temanggung Semarang pertamax 200.000, udah gitu aja. Konsumsi 1:sekian saya pakai cuma buat pengen ngerti kalau mobil ini ada masalah nggak dengan mungkin sistem pembakaran, mungkin yang lainnya juga. Kalau misal itu lebih boros daripada biasanya. Nah, jadi itu dia beberapa alasan ya kenapa saya suka banget luar kota pakai Mercy. Memang nyaman. Dan udah 6 tahun loh, jadi nggak sebulan 2 bulan, udah 6 tahun tak rasain seperti itu. Makanya ini mobil awet banget, ini nggak mau tak jual. Selain karena udah habis banyak, ya belum tentu saya kalau beli W202 lagi dapat yang seperti ini gitu loh. Malah mending tak bangun sekalian jadiin full spec. Ada jalan menurun. Oke, respon remnya oke ya. Ini nggak tak pejek dalam-dalam tapi udah engage remnya. Ini buat luar kota penting banget biar nggak nyipok depannya. Panjakan. Oke, ini gigi 4. Gigi 4 ya ini ya. RPM 1100 lebih dikit. Tanjaknya nggak curam-curam banget sih, tapi nanjaknya lumayan panjang. Oke, masih ngangkat, nggak ngoper gear ya, nggak ngerem juga. Saya coba stabil RPM segini, jaga torsi. Oke, kita ujuk delay ngerem, sialan. Ada. Oke, tapi sampai atas kuat gigi 4 ya. Cuma di RPM 1200-an sekian. Ya oke sih, lebih effortless daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tiap lihat tanjakan saya pasti turun gigi paling nggak sampai gigi 2. Dari 4 oper 3 oper 2 atau dari 3 oper 2. Kurang banget 1. Ini tadi cuma ancang-ancang dikit. Gigi 4 RPM 1200-an masih bisa. Ya oke lah, cukup lah. Berikutnya ada turunan panjang. Ini daerah mau masuk Jambon kayaknya. Turunan panjang. Oh. Dan ini ya saya sukanya kalau ngetes luar kota tuh pakai jalur Temanggung Semarang. Karena medan jalannya bervariasi banget, guys. Turunan ada, tanjakan ada, kelokan banyak. Nah, jadi lebih bisa ngecek kondisi mobil gimana lah. Masih turunan tajam. Nah, untung remnya bagus, jadi saya nggak khawatir gitu. Kalau remnya nggak bagus, numbur depannya kan nggak lucu gitu. Oke. Wow, apaan tuh yang jatuh, sialan. Yes. Oke, kita coba belok tapi speednya rada tinggi. Kalau belok ya tapi kecepatannya tak tinggiin gitu, memang body rollnya masih kerasa. Ya jujur masih kerasa body rollnya. Nah, karena itu memang pengen saya tuh nyoba Bilstein B8 yang sport kan. Ini kan B4 jadi empuk. Penasaran kalau tak ganti sport body rollnya gimana, apakah sedikit berkurang atau memang malah tiada sama sekali. Oke, ngerem. Oke banget remnya buat luar kota, cukup banget. Dan kita akan lihat kampas remnya tahan sampai berapa tahun. Kalau yang sebelumnya itu dari 2019 dapat, baru tak ganti kemarin September kayaknya di 2025, berarti sekitar ya hampir 6 tahunan lah. Hampir 6 tahunan baru tak ganti.
Ya gini, coba kita lihat sampai berapa. Oke, kita masuk tol Bawen. Nyangkut. Hampir aja. Ya. Jadi kita segera aja mulai tesnya. Oke, jadi sekarang kita mulai tesnya ya. Jadi sekarang saya pengen di gigi 5 RPM 1,5 itu dapat kecepatan berapa? Over 1,5. Ya, jadi kita main di jalur kiri aja ya, jalur lambat. Ya sitkon sih. Oke, ini masih jalan rada menanjak. 80 km per jam kita raih, belum 1500 RPM. Dan 1500 RPM. Kita dapat kecepatan sekitar 88 km per jam. Oke. Lebihin dikit. Oh, dapat 90. Nah, jadi ini sedikit improvement ya. Dulu sebelum dipegang sama Mas Dodo ya, di RPM 2000 itu baru dapat 80 km per jam. Nah, tapi sekarang sejak dipegang beliau, apalagi habis turun mesin juga, ya ini kita bisa dapat kecepatan 88 km per jam gigi 5 di 1500 RPM, yang mana buat saya itu improvement banget. Yang mana kecepatannya lebih tinggi tapi nafas mesinnya masih panjang sampai 6000-an RPM ya. Nah, jadi kita santai aja. Gebernya nanti terakhir ya, di akhir video ya. Jadi tonton terus sampai akhir. Saya berani geber sampai berapa sesuai batas nyali saya. Oke, dan di kecepatan 80 ya, di bawah 100 ini oke, setirnya masih anteng, mobilnya nggak lari ke sana sini. Kita overtake. Ntar masih jalan berkelok-kelok nih. Oh, itu di depan ada Land Hogger 1. Ya, speeding dikit lah, nggak ngaruh. Speeding dikit nggak ngaruh. Pelan itu di kiri, bos. Oke, kita overtake lagi. Nah, kita coba sambil geber halus ya. Oh, di 100 mulai kerasa nih geternya nih. Ini bisa dari mungkin final balance yang pertama, yang kedua velgnya belum tak pasangin centering, ketiga bisa dari kaki-kaki juga ini. Ah, di atas 100 nih, ketahuan nih getar mobilnya. Nah, aspalnya halus ya. Oke, berarti memang kaki-kaki kedepannya saya harus lebih concern, karena di atas 100 kerasa nih. Bawah 100 balik normal lagi. Nah, berarti memang antara balancing, final balance, atau kaki-kakinya malah. Saya coba cek besok. Ya, oke lah, tetap nanti di akhir video saya becek tetap mode nekat. Bismillah, insya Allah selamat. Oke, jadi itu ya ketahuan ya. Kalau di bawah 80 still oke, setirnya masih anteng. Ini gara-gara aspalnya rada kasar aja ini sekarang, kurang halus. Dan ada suara dari dengungan gardan itu. Ya itu memang masalah dari lama sih. Cuma ini rada hilang-hilangan dikit. Apa mungkin karena saya ganti oli gardannya atau apa, saya kurang paham. Tapi ini dengungan dari gardan sih ini. Kalau entah ya di kamera kedengeran apa enggak, tapi kalau kuping saya sendiri ini suara dengungan gardan ini. Oh, untung remnya bagus. Nggak takut. Ya, nggak takut. Nggak takut. Ini malah udah becek anjir. Nggak apa-apa lah. Remnya bagus, nggak takut. Iya, remnya bagus. Asik.
Wah, getarannya makin parah nih kalau dipaksa nih. 140. 150. 150 lebih dikit. RPM berapa itu tadi, sialan gua nggak lihat. Oke, kita overtake. Oh, sialan ini rasnya ini. Nggak sengaja pecek tadi. Aduh, gimana nih? Aduh. Oke, balik kiri lagi aja deh. Pelan-pelan dulu kita. Oke, masih cukup nih. Jadi jangan ditiru ya, ini buat ngetes mobil aja, jangan ditiru. Oke, di kanan, di kiri pada pelan-pelan kita overtake semua. Seketika jadi pembalap saya, guys. Pembalap most wanted. Oke, 2500 rpm lebih dikit, 1500. Wow, nafasnya masih panjang nih sampai 6000, tapi saya udah takut. Aduh ya Allah, udah takut saya. Nah, kok pada bisa sampai 200 pada berani gitu, heran saya. Segini udah takut nih. Ya, tapi kita coba benahi kaki-kaki dulu ya, habis itu kita geber lagi. Bismillah. Udah ngeri. Remnya bagus. Ini modal rem ya, saya belum downshift. Anjay, respon remnya bagus banget, sumpah. Bagus banget, nggak bohong. Oke, balik kanan lagi, kita overtake. Ini ada truk satu. Nggak sengaja becek tadi. Ya saya masukin aja lah, bodo amat. Oke, kita nyantai aja di jalur kiri udah. Saya udah cukup. Udah ketahuan. Kalau di bawah 100, it's okay. Setir nggak kemana-mana, mobil nggak lari kemana-mana. Di atas 100 dipaksa ke 1000, di 140-an itu udah mulai kerasa mobil lari ke sana-sini. Yang harus saya cek yang pertama balance, bisa dari balancingnya, 2 bisa dari final balance-nya, 3 kaki-kaki, menyeluruh ya, keempat bisa juga velgnya. Oke, dah jadi. Oke, itu aja, dah cukup. Jadi itu dia video test drive kali ini, mulai dari saya test drive di dalam kota, terus saya share enak nggak enaknya, test drive luar kota dan jalan tol, saya share juga enak dan juga nggak enaknya, dan juga PR untuk kedepannya itu seperti apa aja dan gimana rasanya. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media Autodisay di sini. Sekian, ciao.